Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi, NPM 1951030302, kelas akuntansi syariah, kelas A, semester 5, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan menjelaskan soal kasus dan pembahasan mengenai keuangan konsolidasi dan transaksi istimewa persediaan hulu dan hilir. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah ujian semester akuntansi keuangan lanjutan 1. Soal kasus yang saya buat yaitu adalah pada tanggal 1 November 2022 PT Yogi Sejahtera telah berhasil mengakuisisi 87% saham kepemilikan PT Kenanga senilai 809.100 perak dan kepentingan non-pengendali 120.900 perak. Pada saat itu, nilai buku PT Kenanga yaitu 545.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari kendaraan, hak paten, dan bangunan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama ada kendaraan dengan selisih 115.000 dan sisa umur ekonomi tidak ada. Yang kedua ada hak paten dengan selisih 130.000 dan sisa umur ekonomi yaitu 7 tahun. Yang ketiga ada bangunan dengan selisih 100.000 dan sisa umur ekonomi 6 tahun. Yang keempat ada goodwill dengan selisih 40.000 dan sisa umur ekonomi tidak ada. Jadi total selisihnya adalah 385.000. Dan selama tahun 2022, PT Kenanga telah berhasil memperoleh laba sebesar 220.000 sehingga membagikan dividen tunai sebesar 140.000. Berikut ini neraca saldo PT Yogi Sejahtera dan PT Kenanga per 31 Desember 2022. Di sini terdapat dua kolom yang akan dibahas. Yang pertama adalah pada investasi entitas anak. Di sini ada tanda tanya. Yang kedua pada penghasilan dari entitas anak. Di sini ada tanda tanya. Nah, ini yang akan kita bahas di video ini. Kita juga harus tahu berapa sih nilai dari investasi ekuitas anak dan penghasilan dari entitas anak pada PT Yogi Sejahtera. Di sini juga saya sudah mempersiapkan atau membuat data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, yakni ada transaksi hulu. Yang pertama ada pendapatan dengan jumlah 530.000 dengan realisasi 360.000 dan tersimpan 170.000. Yang kedua ada BPP dengan jumlah 250.000 dengan realisasi 130.000 dan tersimpan 120.000. Yang ketiga ada keuntungan dengan jumlah 280.000 dan realisasi 230.000 dan tersimpan 50.000. Yang tabel kedua ada transaksi hilir. Yang pertama ada pendapatan dengan jumlah 320.000 dengan realisasi 260.000 dan tersimpan 60.000. Yang kedua ada BPP dengan jumlah 230.000 dan dengan realisasi 200.000 dan tersimpan 30.000. Yang terakhir ada keuntungan yaitu dengan jumlah 90.000 dengan realisasi 60.000 dan tersimpanlah 30.000. Dari soal kasus yang sudah dibuat, maka cara penyelesaiannya diminta. Yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Yogi Sejahtera per 31 Desember 2022? Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak pada PT Kenanga per 31 Desember 2022? Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa. Yang pertama dengan laporan laba rugi, yang kedua dengan laporan perubahan modal, yang ketiga dengan laporan posisi keuangan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Saya sudah mempersiapkan jawaban dari soal kasus yang akan saya bahas untuk mempercepat dan memperingkas video pembahasan ini. Pada soal awal, investasi dari entitas anak ini masih bertanda tanya, kita harus mencarinya. Yang kedua, penghasilan dari entitas anak ini masih tanda tanya. Jadi yang pertama kali harus kita cari itu adalah tabel diferensial. Baiklah, pada tabel diferensial
Sudah saya siapkan terlebih dahulu selisih masing-masing aktiva tetap. Yang pertama ada kendaraan dengan selisih 115.000, yang kedua ada hak paten dengan selisih 130.000, yang ketiga ada bangunan dengan selisih 100.000, yang keempat ada goodwill dengan selisih 40.000. Di sini ada alokasi selisih dan terbagi menjadi dua. Yang pertama induk dengan 87%, yang kedua non pengendali dengan 13%. Untuk mencari induk pada kendaraan itu dengan cara selisih 115.000 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah 100.050 rupiah. Untuk mencari non pengendalinya adalah dengan cara selisih 115.000 dikalikan dengan 13%, hasilnya 14.950 rupiah. Untuk mencari induk pada hak paten yaitu dengan selisih 130.000 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah 113.100 rupiah. Untuk mencari non pengendali pada hak paten itu dengan cara selisih 130.000 dikalikan dengan 13%, hasilnya adalah 16.900 rupiah. Untuk mencari induk pada bangunan yaitu dengan selisih 100.000 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah 87.000 rupiah. Untuk mencari non pengendali pada bangunan dengan cara selisih 100.000 dikalikan dengan 13%, hasilnya adalah 13.000 rupiah. Untuk mencari induk pada goodwill yaitu dengan selisih 40.000 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah 34.800 rupiah. Untuk mencari non pengendali pada goodwill yaitu dengan cara selisih 40.000 dikalikan dengan 13%, hasilnya 5.200 rupiah. Di sini sudah tertera sisa umur. Pada kendaraan tidak ada, pada hak kapten sisa umurnya 7, pada bangunan sisa umurnya 6, pada goodwill sisa umurnya tidak ada. Baik, kita langsung saja mencari amortisasi selisih. Untuk mencari amortisasi selisih pada hak paten itu dengan cara selisih 130.000 dibagi dengan sisa umur 7, yaitu hasilnya 18.571,43 rupiah. Untuk mencari amortisasi selisih pada bangunan yaitu dengan cara selisih 100.000 dibagi sisa umur 6, hasilnya adalah 16.666,67 rupiah. Di sini ada kepemilikan sama saja dengan alokasi selisih terbagi menjadi dua, induk 87% dan non pengendali 13%. Untuk mencari induk pada hak paten itu dengan cara amortisasi selisih 18.571,43 rupiah dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah 16.157,14 rupiah. Untuk mencari non pengendalinya pada hak paten yaitu dengan cara 18.571,43 rupiah dikalikan dengan 13%, hasilnya adalah 2.414,29 rupiah. Untuk mencari induk pada bangunan yaitu dengan amortisasi selisih bangunan 16.666,67 rupiah dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah 14.500 rupiah. Untuk mencari non pengendali yaitu dengan cara amortisasi selisih 16.666,67 dikali 13%, hasilnya adalah 2.166,67 rupiah. Baik teman-teman, langsung saja kita mencari total amortisasi selisih yaitu dengan cara 18.571,43 rupiah ditambahkan dengan 16.666,67 rupiah, hasilnya adalah 35.238,10 rupiah. Untuk mencari total pada induk kepemilikan yaitu dengan cara 16.157,14 ditambahkan dengan 14.500, hasilnya adalah 30.657,14 rupiah. Untuk mencari total pada kepemilikan non pengendali itu dengan cara menambahkan 2.414,29 rupiah ditambah dengan 2.166,67 rupiah, hasilnya adalah 4.580,95 rupiah. Untuk mencari kepemilikan total diferensialnya adalah dengan cara total diferensial selisih 385 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah 334.950 rupiah. Untuk mencari non pengendali total diferensialnya adalah 385 dikalikan dengan 13%, hasilnya adalah 50.000
Rp50. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari pada perhitungan laba PT Anak. Di sini sudah tertera nama akun, yaitu ada laba yang diakui. Kita melihat dari soal awal tadi, yaitu 220.000 labanya. Untuk mencari induk nilai ini adalah dengan cara 220.000 dikalikan 87%, hasilnya adalah ini. Untuk mencari non pengendalinya adalah 220.000 dikalikan 13%, hasilnya adalah ini. Untuk melihat selisih hak paten, kita melihat di tabel diferensial. Untuk induknya adalah Rp16.157,14. Kita pindahkan ke sini, tetapi nulisnya memakai min atau negatif. Sama hal dengan non pengendali juga, sama caranya. Kita lihat dari sini, kita pindahkan ke sini, penulisan dengan cara negatif. Untuk selisih bangunan juga sama, kita melihat dari sini pada induknya. Untuk non pengendalinya pada selisih bangunan, kita melihat dari sini juga, kawan-kawan. Kita pasang di sini. Untuk menulis hulu persediaan di induk, yaitu dengan cara kita melihat pada tabel transaksi hulu, yaitu dengan sebesar 50.000. Cara penulisannya masih sama dengan negatif atau min. Untuk non pengendalinya tidak ada. Untuk clear persediaan kita melihat tersimpan paling akhir, yaitu dengan 30.000. 30.000 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah Rp26.100. Tetapi kita menulisnya dengan tetap ada negatif atau min. Sama non pengendali juga, caranya seperti tadi. 30.000 dikalikan 13%, hasilnya adalah min 3.900. Untuk mencari laba dibagikan pada induk itu dengan cara seperti ini. Pakai sum dalam kurung dibagi hilir. Hasilnya adalah Rp84.642,86. Untuk mencari non pengendalinya juga sama, caranya seperti ini. Kita pakai sum dalam kurung laba yang diakui dibagi dengan hilir, sama dengan hasilnya adalah ini. Baik teman-teman, pada laba yang dibagikan pada induk ini sebesar Rp84.642,86, kita masukkan kepada neraca, yaitu pada penghasilan dari entitas anak. Kita masukkan ke sini, ini sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi atas PT Anak. Yang pertama saldo awal. Saldo awal kita melihat dari soalnya adalah saldo awalnya 930.000 dikalikan 87%, hasilnya adalah Rp809.100. Untuk mencari non pengendalinya adalah 190.000 dikalikan 13%, hasilnya adalah Rp120.900. Untuk mencari untuk mengisi laba dibagikan, kita melihat di tabel sampingnya, yaitu ini. Kita pindahkan ke sini, dan untuk ini kita pindahkan ke sini. Untuk dividennya adalah 140.000 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah Rp121.800. Untuk mencari non pengendalinya dividen, yaitu 140.000 dikalikan dengan 13%, hasilnya adalah Rp18.200. Untuk mencari saldo investasi per 31 Desember 2022, yaitu dengan cara kita tetap memakai sum, sama tadi halnya, sum dalam kurung saldo awal dibagi dividen, hasilnya adalah
Rp771.942,86. Untuk mencari saldo investasi per 31 Desember pada tahun 2022 pada non pengendali itu sama caranya dengan sum dalam kurung saldo awal non pengendali dibagi dengan dividen non pengendali, hasilnya adalah Rp122.819,04. Selanjutnya kita mencari nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku sudah tertera di soal, yaitu dengan nilai 545.000 dikalikan dengan 87%, hasilnya adalah Rp474.150. Untuk mencari non pengendalinya adalah sama, 545.000 dikali 13%, hasilnya adalah Rp70.850. Untuk nilai wajarnya adalah kita melihat dari saldo awal tadi, yaitu Rp930.000 dikali dengan 87%, hasilnya adalah Rp809.100. Untuk mencari non pengendalinya adalah nilai Rp930.000 dikali dengan 13%, hasilnya Rp120.900. Selanjutnya adalah untuk mencari pengecekan saldo investasi. Di sini sudah ada tertera nama akun dan dua induk dan non pengendali. Saldo investasinya adalah kita melihat dari sini, kita masukkan ke sini, dan ini juga untuk non pengendali sama. Untuk ekuitasnya adalah kita melihat dari induk nilai buku, yaitu 474, kita masukkan di sini, tetapi kita menulis dengan adanya negatif atau min, sama halnya dengan non pengendali juga, kita dari sini kita ambil untuk ke sini, tetapi tetap ada minnya juga. Jadi untuk menghitung ini adalah kita tetap memakai sum dalam kurung 771 dibagi ini 297, sama juga kita mencari hal ini, sama sum dibagi 70.000 dalam kurung dengan, nah hasilnya sama ya teman-teman. Untuk diferensial 334.950 ini kita melihat di tabel diferensial. Yang kita ambil yaitu adalah ini dan ini. Baik, kita masukkan saja. Sini sudah tertulis, kita tulis dengan negatif ya teman-teman. Untuk induk dan non pengendalinya sama, pakai negatif. Untuk mencari ini adalah dengan cara sama dengan sum dalam kurung ini dibagi bawah diferensial, hasilnya adalah minus Rp37.157,14. Untuk mencari ini sama saja teman-teman, sum dalam kurung 51.000 dibagi 50.000 kurung sum dalam kurung dibagi dengan hasilnya adalah Rp1.919,04. Untuk laba kita melihat dari sini, laba yang kita masukkan tadi kita taruh sini, sama untuk non pengendali juga kita ambil dari sini, taruh sini. Untuk mencarinya ini adalah dengan cara seperti ini, sum dalam kurung 37 min dibagi hasilnya ada 121. Untuk mencari sum dibagi dengan labanya, hasilnya adalah 18.200. Untuk melihat dividennya kita melihat di tabel menghitung nilai investasi atas PT Anak, kita masukkan ke sini, kita hitung apakah dia balance atau tidak.
ternyata balance dibagi, ternyata balance ya teman-teman. Baik teman-teman, nah jadi kan ini sudah balance. Langsung saja kita masukkan yang nilai 771.942,86 rupiah ini kita masukkan ke neraca saldo pada investasi dari entitas anak ya ini kita sudah masukkan. Cara menotalkannya agar balance atau tidak itu seperti ini. Kita pakai sum 570 dibagi dengan dividen diumumkan. Hasilnya adalah ini. Untuk mencari juga sama, kita pakai sum 625 dibagi dengan hasilnya adalah balance ya teman-teman. Untuk mencari pada PT Kenanga yaitu dengan cara agar mengetahui balance atau tidaknya itu dengan cara sum dengan pakai sum dibagi dengan 140, hasilnya adalah 1.742.500 rupiah. Apakah ini akan mencarinya juga sama? Kita pakai sum 453 dibagi dengan 740. Maka ini sudah beres ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke jurnal eliminasi. Di sini sudah tertera ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Yang pertama ada saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Pada investasi PT Kenanga pada kepentingan non pengendali. Nah, di sini kita cara mencari pada investasi PT Kenanga dengan cara seperti ini. Dibagi dikali 87%, hasilnya adalah itu. Untuk mencari ini juga sama dengan sum dibagi dengan dikali 13%, hasilnya adalah ini. Yang kedua ada eliminasi saldo investasi efek diferensial. Yang pertama ada kendaraan, hak paten, bangunan, dan goodwill pada investasi PT Kenanga pada kepentingan non pengendali. Cara menghitungnya sama, yaitu dengan cara seperti ini. Dibagi dikali 87%, hasilnya adalah 334.950. Untuk mencari kepentingan non pengendali yaitu dengan cara sum dalam kurung dibagi tutup kurung dikali 13%, hasilnya adalah 50.050 rupiah. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Yang pertama ada beban penyusutan bangunan, beban amortisasi hak paten pada akumulasi penyusutan bangunan, pada akumulasi amortisasi hak paten. Ini kita melihat pada tabel sebelumnya. Selanjutnya ada eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Yang pertama ada laba atas PT anak, laba atas PT anak pada investasi PT Kenanga. Yang kedua ada pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali. Kita melihat pada tabel sebelumnya.
Selanjutnya ada eliminasi saldo investasi atas dividen. Yang pertama ada investasi PT Kenanga pada dividen. Yang kedua ada kepentingan dan pengendali pada dividen. Kita melihat juga pada tabel sebelumnya untuk mengisi nilai ini. Selanjutnya ada eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Pendapatan penjualan pada BPP. Kita melihat pada tabel hulu juga nilainya sudah saya masukkan ini. Selanjutnya ada hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Pertama pendapatan penjualan pada BPP, pada persediaan. Kita melihat sudah pada tabel hulu sebelumnya juga. Kita hanya memindahkan saja nih angka-angkanya. Yang selanjutnya ada eliminasi transaksi persediaan. Hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Yang pertama ada pendapatan penjualan pada BPP. Cara menghitungnya seperti yang telah direalisasikan, kita melihat pada tabel hilir. Kita melihat tabel hilir yang sudah direalisasikan 260.000. Kita melihat pada hilir ya teman-teman. H46 dikali dengan 87%. Hasilnya adalah Rp226.200. Selanjutnya ada hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Yang pertama ada pendapatan penjualan pada BPP. Yang kedua ada pada persediaan. Kita melihat di sini 60.000 dan 30.000. Kita melihat pada tabel sebelumnya pada tabel hilir. Di sini kita sudah totalkan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke worksheet atau kertas kerja. Di sini saya sudah menuliskan akun-akun dan nilai-nilainya. Di sini saya hanya ingin mempersingkat video ini. Di sini saya hanya menambahkan akun yang pertama persediaan, yang kedua akumulasi penyusutan bangunan, yang ketiga adalah pendapatan penjualan. Alhamdulillah untuk nilai akhirnya adalah balance sama semua balance. Alhamdulillah. Langsung saja kita ke laporan laba rugi konsolidasian PT Yogi Sejahtera dan entitas anak per 31 Desember 2022. Di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini nilainya kita ambil dari worksheet. Pendapatan jasa yaitu Rp1.594.500. Yang keduanya pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan 800 kita pindahkan ke sini, tetapi kita tuliskan dengan negatif atau min ya teman-teman. Beban pokok juga kita ambil nilainya dari sini. Beban pokok yaitu 95.300, kita masukkan ke sini dengan negatif atau min. Untuk mencari laba kotornya adalah seperti ini. Sama dengan sum dibagi hasilnya adalah Rp683.000 dikurangi pada beban penyusutan sebesar 354. Nilai ini kita ambil dari sini, beban penyusutan 354 kita pindahkan ke sini, tetap penulisan memakai min atau negatif. Beban amortisasi kita ambil dari sini juga teman-teman.
186, kita pindahkan, tetap pakai negatif. Untuk mencari laba kebersihannya adalah seperti ini. Sum dalam kurung laba kotor dibagi beban amortisasi, hasilnya adalah 141.761,90 rupiah. Didistribusikan ke pendapatan nol pengendali. Pendapatan nol pengendali kita lihat 20.000, kita tulis dengan negatif. Untuk mencari laba bersih entitas pengendali yaitu dengan cara sum laba bersih konsolidasi dibagi dengan pendapatan nol pengendali, hasilnya 121. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal PT Yogi Sejahtera entitas dan entitas anak per 31 Desember 2022. Di sini ada saham biasa dengan angka 583.000, ini kita ambil dari worksheet. Dan yang kedua ada agio saham dengan nilai 287.000, kita ambil dari worksheet. Saldo awal laba dengan nilai 876.400 rupiah, kita ambil dari worksheet. Dari laba tahun 2022 kita ambil dari atas ini laba bersih entitas pengendali, kita pindahkan ke sini. Untuk dividen 2022 kita ambil dari worksheet juga, angkanya sekitar 175.000, tetapi penulisan dengan negatif atau min. Jadi untuk mencari saldo laba per 31 Desember yaitu dengan cara seperti ini. Saldo awal laba dibagi dividen, hasilnya adalah sama 823.042,86 rupiah. Selanjutnya ada modal kepentingan. Cara mencarinya adalah seperti ini. Saham biasa sama dengan sum saham biasa dibagikan dengan saldo per 31 Desember, hasilnya adalah 1.693.042,86 rupiah. Untuk kepentingan non pengendali kita ambil dari worksheet yaitu sekitar 122.819,04 rupiah. Untuk mencari modal per 31 Desember 2022 dengan cara seperti ini. Sum modal kepentingan pengendali ditambah dengan kepentingan non pengendali, hasilnya adalah 1.815.861,90 rupiah. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke laporan posisi keuangan PT Yogi Sejahtera dan entitas anak per 31 Desember 2022. Di sini ada aset, yaitu yang pertama aset lancar dengan nominal 815.000, ini kita ambil dari worksheet. Dan yang kedua ada persediaan yang kita ambil dari worksheet juga. Nah, untuk menghitung total aset lancar yaitu dengan cara seperti ini. Sum dalam kurung aset lancar dibagi dengan persediaan, hasilnya adalah 735.000 rupiah. Kemudian ada aset tetap, yang pertama ada bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, ada hak paten, ada akumulasi amortisasi hak paten, ada kendaraan, dan ada goodwill. Di sini kita nilainya atau angka kita ambil dari worksheet. Untuk mencari total aset tetap adalah seperti ini.
dalam kurung 700 bangunan dibagi dengan goodwill. Hasilnya adalah 2.283.461,90 rupiah. Untuk mencari total aktiva atau total keseluruhan aset, yaitu dengan cara total aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Hasilnya adalah 3.018.461,90 rupiah. Bagaimanakah kita supaya balance di sini dan di kewajiban ini? Mari kita masuk langsung saja ke kewajiban. Di sini ada utang usaha dengan nominal 1.078.600 rupiah yang kita ambil dari worksheet. Dan yang kedua ada hutang obligasi yang kita ambil juga dari worksheet. Untuk mencari total kewajiban yaitu dengan cara sum hutang usaha ditambahkan dengan hutang obligasi. Hasilnya adalah 1.202.600 rupiah. Di sini ada modal per 31 Desember 2022. Untuk mencari modal per 31 Desember 2022, kita melihat pada tabel di atas, yaitu ini. Kita pindahkan ke sini, dan kemudian ada total liabilitas dan ekuitas. Bagaimanakah mencari total liabilitas dan ekuitas agar balance dengan total aktiva, yaitu dengan cara seperti ini. Sum dalam kurung total kewajiban ditambah dengan modal per 31 Desember 2022. Hasilnya adalah 3.815.461,90 rupiah. Baiklah teman-teman, di sini sudah balance hasilnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan soal kasus dan pembahasan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Saya akhiri, bila ada salah kata saya, mohon maaf kepada teman-teman dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.